Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam kelas D Yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Assegraf MA. Baik, sebelum kami menjelaskan apa materi yang kami pelajari, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ula Zakia dengan NIM 060201230046 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Saya Nazila Nur Febriani dengan NIM 060201230062 Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Baik, di sini kami akan menjabarkan makalah kami yang berjudul tentang meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui Domain iman dalam tujuan belajar. materi yang pertama adalah domain iman dalam tujuan belajar. Nah, pastinya teman-teman, jika kita dalam pembelajaran, kita menemukan keimanan di dalam diri kita. Dengan kita mendapatkan keimanan, kita akan mendapatkan keberkahan dalam tujuan pembelajaran. Nah, para ahli penelitian meneliti bahwa keberhasilan pembelajaran itu didapatkan dari pola pikir dan perilaku kita. Berikut beberapa cara penerapan domain iman dalam tujuan belajar. Pertama, integrasi materi agama Islam. Menyertakan ilmu agama bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan pada seorang siswa, yang mana bisa membuat seorang siswa menjadi muslim yang sejati. Dengan demikian, dengan adanya pembekalan materi agama, bisa memperkokoh dan juga bisa memperkuat keimanan pada jiwa seseorang. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga pendidikan, yang mana bisa menciptakan etos kerja ataupun etika pada kurikulum pendidikan di dalam lembaga sebuah pendidikan. Kedua, strategi pengajaran berbasis ini. Bicara tentang strategi, tentunya guru memiliki strategi masing-masing pada pembelajaran. Nah, guru memerlukan sebuah cara untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang berpusat pada nilai dan keimanan. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan agama dan moral. Nah, tentunya untuk mengajarkan pendidikan agama dan moral sangat penting bagi dunia pendidikan, karena hal ini bisa membantu pada kurikulum pendidikan untuk menguatkan domain iman dalam pendidikan secara menyeluruh. Yang keempat adalah mengajarkan pengalaman spiritual. Nah, tentunya pada seorang siswa harus membekali pada pengalaman spiritual seperti berdoa, mengaji, mengajarkan ibadah sholat waktu, dan pengalaman spiritual lainnya. Materi yang kedua yaitu penerapan konsep iman dalam pendidikan Islam. Keimanan merupakan nilai mendasar yang harus dimiliki oleh setiap keluarga muslim. Iman merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Untuk menerapkan keimanan tersebut diperlukan pendidikan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut beberapa cara untuk menerapkan keimanan dalam pendidikan Islam. Cara yang pertama yaitu penanaman ketauhidan kepada anak. Tauhid adalah menyatakan keesaan sesuatu dan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keesaannya. Tauhid ada dua macam, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Contoh penanaman ketauhidan pada anak yaitu dianjurkan agar sejak lidah anak itu mulai mampu mengucapkan kata-kata, agar mengajarkannya dengan kata la ilaha illallah, sehingga itulah yang menjadi ucapan yang pertama kali. Cara yang kedua membentuk koneksi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Penetapan Al-Quran sebagai dasar ideal pendidikan ini bukan semata dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Akan tetapi, karena Al-Quran telah terbukti kebenarannya dapat diterima oleh akal manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam pendidikan Islam, Sunnah Rasul memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan menjelaskan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya. Yang kedua, menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah bersama sahabat, perlakuannya terhadap anak-anak, dan pendidikan keimanan yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, mengajarkan tentang ibadah. Orang tua harus memberikan bekal pengetahuan kepada anak melalui perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam.
seperti menyampaikan dalil-dalil akli maupun dalil nakli, dan menanamkan kesadaran tentang pentingnya keimanan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud merupakan bentuk pengabdian kepada Allah yang dalam istilah Islam dikenal dengan sebutan ibadah. Ibadah adalah salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam. Guru harus mengajarkan tentang ibadah, termasuk sholat, zakat, puasa, dan haji, serta bagaimana ibadah tersebut membantu mengembangkan iman dan keberimanan siswa. Untuk mewujudkan cita-cita di atas, tidak terlepas dari peran orang tua dan guru. Dalam menerapkan konsep iman dalam pendidikan Islam, guru harus mampu menggabungkan ajaran Islam dengan pendidikan umum, serta guru mampu membuat lingkungan pendidikan yang mendukung kesadaran tentang ajaran Islam dan membantu siswa dalam mengajarkan ajaran Islam secara mendalam dan menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan, cara domain iman dalam tujuan belajar dan juga menerapkan konsep pendidikan agama Islam pada kurikulum pendidikan yaitu memerlukan berbagai metode dan juga praktik-praktik yang harus diperhatikan, yang mana untuk memperkuat dan memperkaya sebuah moral dan juga etika yang telah dianjurkan dalam kurikulum pendidikan ataupun pendidikan agama Islam. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat dan barokah. Mohon maaf bila kami ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati, dan wabarakatuh wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.